Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Pak berharap semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Pada pertemuan kali ini, kita sudah sampai di bab 4, yaitu yang mengenai bab indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, jadi sebelumnya, apakah di sini sudah tahu bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah? Ya, pasti sudah tahu ya, karena pastinya orang tua kalian di rumah masing-masing pasti mengajarkan kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki khususnya. Dan yang perempuan pun juga. Karena seorang laki-laki itu imam. Jadi laki-laki wajib sholat di masjid. Bukan hanya seminggu sekali sholat Jumat. Dan bukan hanya setahun sekali. Atau setahun 2 kali. Apa itu? Sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Bukan. Oke. Sebelumnya kita sebelum mulai pelajaran ini, marilah kita alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, bisa kalau seandainya nggak hafal bisa dilihat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Oke, mari kita lanjutkan ke materi. Nah, sebelumnya maksud di sini indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, sangat penting untuk kita ketahui. Entah yang bersifat itu spontanitas maupun ilmiah. Kita dari semenjak TK telah diajarkan bagaimana agar kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Pastinya adik-adik sekalian di semasa TK itu pasti guru-guru TK-nya sudah mengajarkan untuk sholat berjamaah. Terkadang bahkan di sekolah kalian masing-masing itu pasti ada guru yang mengubur-ngubur kalian, yang menggembus-gembus untuk ayo sholat. Nah, itu di situ sebagai bentuk pengajaran untuk membiasakan. Karena Allah bisa karena biasa. Oke? Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena terbiasa. Segala sesuatu itu mesti berawal dengan dipaksa dahulu. Nah, berawal dari dipaksaan nanti kemudian akan menjadi kebiasaan. Oke ya? Oke, kemudian masuk ke pertanyaan yang nah, ini di buku kalian pun juga ada masing-masing ya. Apa itu sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah itu di sini yang dijelaskan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang atau lebih. Kalau sholat sendiri itu namanya bukan sholat berjamaah. Itu namanya sholat munfarid, sholat nafsi-nafsi. Nah, makanya sholat berjamaah kan lebih afdol lagi di masjid. Kalau di rumah memang sholat berjamaah bersama kakak, abang, ibu, atau adik. Tapi lebih afdolnya di masjid, walaupun sama-sama berjamaah. Nah, dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Nah, sholat berjamaah mesti ada imamnya. Sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, jadi imam itu 1, nggak boleh lebih. Ya, karena di mana-mana memang yang kita ketahui dari awal, dari kita kecil, kita pasti tahu imam itu cuma 1. Nah, kemudian lanjut sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Nah, ini dia tadi, sholat berjamaah itu lebih baik dikerjakan berjamaah, bukan menafsi-nafsi, bukan masing-masing, bukan sendiri-sendirian. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah,
sunnah yang ditekankan, yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat berjamaah keutamaannya itu mencapai 27 derajat. Jika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka derajat kita dilipat-lipat gandakan. Nah, coba seandainya subuh 27 derajat kali 5, kan Masya Allah sangat banyak. Kalau seandainya kita sholat di rumah, ya otomatis nggak sebanyak itu, walaupun sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, kan tapi derajatnya beda. Oke. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskannya baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, kita lanjutkan ya. Apa sampai sini masih ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Kalau tidak, biar kita lanjutkan ya. Nah, kali ini di materi sholat kita ini ada 5 yang akan kita bahas, dan 5 inti di pembahasan di bab sholat berjamaah. Pertama yakni, apa aja syarat-syarat sah sholat berjamaah? Pastinya mesti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti jika ingin sholat berjamaah. Kemudian makmum masbuk. Nah, makmum masbuk di sholat berjamaah ini gimana? Bagaimana caranya? Karena selama ini yang kita tahu masbuk itu semacam terlambat atau tertinggal. Nah, kemudian halangan sholat berjamaah. Nah, ini di sini halangan sholat berjamaah. Jadi karena selama ini kan nggak sholat berjamaah lah, capek ini segala macam, itu bukan termasuk halangan, itu malas ya. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Nah, sholat pun juga ada tata caranya, mulai dari takbiratul ihram, sujud, ruku, sujud, sampai ke tahiyat akhir. Oke, kemudian keutamaan sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah ini juga ada keutamaannya. Ada jika kita melaksanakannya, apa yang akan kita dapat untuk kedepannya? Apa manfaatnya? Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan ya ke yang pertama, yakni tentang syarat sah sholat berjamaah. Nah, ada 3 ketentuan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, syarat sah sholat berjamaah. Kedua, syarat menjadi imam. Ketiga, syarat menjadi makmum. Nah, syarat sah sholat berjamaah, yakni pertama, ada imam. Nah, ini tadi yang bagian kedua. Nah, yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Makmum di belakang mesti mengikuti imam, berniat mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Oke ya. Kemudian ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Tidak boleh dalam satu tempat itu 2 majelis. Misalnya yang di masjid ini sholat, tiba-tiba nanti yang belakang, aku mau sholat di masjid tapi nggak mau gabung tuh sholat sendirian, nggak boleh, mesti ikut. Oke, kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, inilah dia kenapa kita wajib mengikuti imam. Jika imam rukuk, kita rukuk. Jika imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Jika imam sujud, kita sujud. Oke ya. Kemudian syarat menjadi imam. Nah, tentunya syarat menjadi imam tidak sembarangan. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, dia mesti mengetahui syarat rukun sholat. Nah, kemudian fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Nah, kemudian fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Kemudian paling luas wawasan agamanya seperti ustadz. Kemudian berakal sehat, kan nggak ada yang mau dipimpin sama orang gila kan.
Kemudian baligh, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Tidak sedang bermakmum pada orang lain. Nah, kemudian syarat menjadi makmum juga ada 5. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerakan sholat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya di belakang imam. Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini posisi-posisinya. Ya. Bisa dipausekan video ini. Itu anak-anak ya. Nah, kemudian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafiq. Makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Oke, ini ilustrasinya bisa dibaca masing-masing ya. Kemudian halangan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah juga ada ketentuannya untuk tidak mengikutinya, bukan ketentuan untuk tidak mengikutinya berarti kita tidak sholat berjamaah. Memang kita tidak sholat berjamaah, tapi kita bisa sholat di rumah. Pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat. Kemudian angin kencang yang membahayakan. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan. Kemudian sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Jangan tahan-tahan. Buang aja dulu. Karena itu bersifat makruh. Kemudian karena baru makan, makanan yang baunya suka dihilangkan. Seperti bawang, petai, dan jengkol. Nah, ketika kita setelah makan sesuatu yang bau, susah untuk dihilangkan, maka disunahkan untuk menggosok gigi dulu. Nah, kemudian tata cara sholat berjamaah. Nah, pertama sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Kemudian barisan saf sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dulu, baru perempuan. Kemudian di dalam melaksanakan sholat jamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring dan ada yang jahar. Nah, yang nyaring itu ialah takbiratul ihram, intiqal dan tasmi'. Kemudian Al-Fatihah, ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana istisqa idain, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, tarawih dan witir. Bacaan amin bagi imam yang makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang diaringkan. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Kemudian keutamaannya yaitu menjalin silaturahmi antar sesama. Kemudian mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau keegoisan, kemudian mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. 1. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid, mengumandangkan azan atau mendengarkannya saja. Kemudian ketika mendengar azan, segera menuju masjid, mengajak teman-temannya untuk berjamaah. Kan kita masuk surga mau sama-sama kan, nggak mau masing-masing kan. Suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Kemudian senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Kemudian menjaga kesatuan dan bersikap demokratis. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang. Kalau tidak, mari kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita membaca doa setelah membaca doa sesudah belajar. Ya, Bapak pimpin lagi ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.